Permendag 31 2023 itulah menjadi patokan kita. Karena sudah dirataskan sudah jadi peraturan pemerintah. Nah, oleh karena itu, saudara media ini, media pasti nanti akan tanya saya, apakah TikTok buka lagi Pak atau gimana? Pasti akan pertanyaannya. Nah, saya jelaskan dulu. Ini ada kolaborasi e-commerce-nya Tokopedia kerjasama dengan TikTok. Jadi e-commerce-nya yang di depan itu Tokopedia. Kita lagi berikan masa untuk 3 bulan 4 bulan percobaan. Karena teknologi kan tidak mudah, ya. Tidak mudah, tentu nanti kita akan lihat sejauh mana perkembangannya. Tapi sekali lagi tujuan pokoknya adalah untuk membantu seller, para pelaku UMKM agar tidak lama-lama menunggu, bisa berusaha kembali. Dan saya juga terima kasih kepada Tokopedia hari ini mempromosikan beli lokal, produk lokal. Apa value dengan comeback-nya TikTok terutama lewat GoTo? Nah, kalau kita bicara value itu, kita bisa lihat dari beberapa sisi. Yang pertama mungkin dari sisi penjual. Pada saat TikToknya tutup, penjualnya bingung. Nah, waktu tutup karena ini bisnis digital pertama gitu ya, ya Allah. Sampai kita live terakhir tuh sedih-sedihan bareng sama customer-customer setia. Kalau kita hanya cuma dapat benefit, nggak mungkin tuh kita deal seperti itu. Apakah ini artinya memang GoTo, Tokopedia memberikan profit dan benefit itu untuk TikTok? Antara Gojek sama Tokopedia itu gabungan yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi mungkin TikTok juga melihat bahwa untuk masuk ke Indonesia itu bisa bermitra sama mereka terutama karena menghadapi peraturan dari Menteri Perdagangan. Saya ingin didetailkan lagi Pak, tentang ini kan ada Permendag tentang bagaimana kita membeli, ada proses transaksi. Aturannya adalah etalasenya di TikTok, pembayarannya di Tokopedia, front end ada back end. Bahasa awamnya itu seperti apa Pak prosesnya Pak? Bahasa awamnya ini adalah pembagian tugas dan tanggung jawab. TikTok itu bertanggung jawab untuk mengurus etalasenya. Kalau misalnya ada orang mau beli barangnya, dia akan dilempar ke Tokopedia. Antara TikTok sama Tokopedia ini sebetulnya ada integrasi di back end. Secara cyber security keamanannya gimana Pak? Karena itu terjadi dalam satu lingkungan yang terkontrol ya. Itu tidak pernah keluar dari sistemnya TikTok dan Tokopedia. Kita nih sebagai customer dan juga seller, kita tuh bahkan nggak kelihatan, bener-bener nggak kelihatan. Kita mau check out, ya bayarnya mungkin emang udah back end-nya Tokopedia, tapi kita nggak kelihatan, kita kayak di satu platform aja gitu. Kita bener-bener terima kasih ya sama Tokopedia, sama TikTok. Halo, kita ketemu lagi di Teras Ekonomi Bisnis bersama saya, Dia Megasarian Jaya, Eksekutif Produser Des Ekonomi. TikTok comeback. Ini mengubah peta pasar e-commerce di Indonesia. Sempat dilarang, akhirnya bisa jualan lagi para reseller. Apa sih value dibalik aksi korporasi yang saya bilang sebagai game changer? Saya sudah bersama salah satu reseller di TikTok, Namira, dan saya juga dengan Pak Tony Seno. Ini praktisi di bidang IT, ya Pak ya? Iya betul ya? Bu. Baik. Saya mulai ke reseller dulu nih Pak, yang experience-nya dekat sekali dengan masyarakat. Jadi Namira, saya pengen tahu pengalamannya nih. Dulu kamu mulai jualan di TikTok itu kapan? Lalu TikTok akhirnya kan rame, ditutup gitu experience-nya, lalu akhirnya comeback gitu. Apa sih hal yang paling yang bikin kamu deg-degan, bikin kamu happy, bikin kamu nangis mungkin? Oke. Jadi sebenarnya kita tuh jualan Ayunabela sendiri ya. Ayunabela Jakarta sendiri tuh udah berdiri dari tahun 1994. Jadi awalnya emang kita di salah satu pusat grosir di Jakarta. Kita buka berarti kurang lebih sampai sekarang udah kurang lebih 30 tahun gitu ya. Nah, untuk bisnis TikTok sendiri itu awalnya mulanya tuh malah waktu pandemi. Kan waktu pandemi itu habitnya orang udah mulai berubah ya. Ada shifting tuh orang yang biasanya jualannya itu offline dan belinya juga offline gitu ya. Sekarang udah mulai ada perubahan karena kita dipaksa harus bisa online selama pandemi kan. Nah, mulailah itu dari situ kita mulai mikir nih sekeluarga ya. Kayaknya kita udah harus masuk nih ke bidang online gitu. Nah, awal mulanya itu tuh TikTok lagi naik-naiknya dengan fitur live streamingnya. Jadi kita mikir nih, Bel, kayaknya ada aku nih ya, kayaknya kita bagus deh Bel kalau coba di bagian live streaming nih di TikTok. Karena apa? Karena kayak jualannya mirip-mirip nih sama offline di Tanah Abang. Cuman bedanya orangnya nggak ada aja gitu kan. Nah dari situ kita mulailah itu bisnis TikTok itu kurang lebih 2,5 tahun sampai sebelum tutup itu ya. Nah waktu tutup karena ini bisnis digital pertama gitu ya, ya Allah rasanya sedih lah ya, pasti sedih gitu ya. Sampai kita live terakhir tuh
sedih-sedihan bareng sama customer-customer setia yang ada di TikTok Shop gitu. Nah, karena kenapa sesedih itu mungkin ya? Karena banyak banget loh customer dari TikTok Shop ini yang hanya belanja tuh di TikTok Shop, karena mereka nggak paham gitu ya untuk belanja di tempat lain. Mereka pahamnya di TikTok gitu, karena TikTok ini sangat seamless gitu untuk beli dan langsung bayarnya tuh seamless gitu. Jadi waktu tutup nih, banyak dari mereka yang bilang, saya nggak belanja di mana-mana kak, selama TikTok Shop tutup, belanjanya cuma di TikTok aja. Kalau ditanya bagaimana rasanya, sedih banget sih ya waktu tutup, karena ini bener-bener e-commerce pertama saya gitu, TikTok ini gitu. Oke. Pak Tony, ini experience-nya langsung ya dari pelakunya sendiri kayak gitu Pak. Tapi gini Pak, dibalik kita ngomongin hal teknis aksi korporasi ya Pak, secara value Pak, apa sih yang bisa kita tangkap masyarakat mungkin dan stakeholders mungkin dan regulator mungkin ya Pak? Apa value apa dengan comeback-nya TikTok terutama lewat GoTo, itu juga sudah ada di bursa, lalu dibilang punya anak bangsa juga seperti itu. Value-nya apa Pak? Nah, ini sangat menarik karena kalau kita bicara value itu kita bisa lihat dari beberapa sisi. Yang pertama mungkin dari sisi penjual. Penjual itu merasakan kemudahan yang luar biasa untuk jualan di TikTok ya. Pada saat TikToknya tutup, penjualnya bingung mau jualan di mana lagi karena ini paling seamless itu di TikTok. Jadi penjual itu pasti diuntungkan, sangat valuable sekali. Kemudian dari sisi pembeli, tadi pembeli yang biasa beli sama TikTok itu bingung kalau TikToknya tuh tutup. Sehingga TikTok itu juga memberikan kemudahan untuk para pembeli itu. Nah, bagi para pembeli dari platform lain mungkin belum pernah merasakan kemudahan di TikTok itu. Saya sendiri membandingkan memang beda experience ya. Kalau di TikTok itu mungkin kita melihat ada orang memperagakan sesuatu, saya tertarik, saya bisa beli. Kalau di platform lain kan nggak ada yang memperagakan. Saya cuma melihat kayak susunan menu kayak gitu, saya beli, saya bayar dan seterusnya. Tapi kalau misalnya saya melihat ada sesuatu yang menarik dan saya kepingin lihat barang itu seperti apa, saya mungkin lihat dari satu platform yang lain, streaming gitu. Oh, barangnya seperti ini, kemudian saya cari di mesin pencari, oh ada yang jual di sini-sini, saya cari lagi tokonya, saya masuk ke situ, dia masih jual apa enggak ya, barangnya ada apa enggak, jadi saya lompat-lompat berkali-kali, itu sangat tidak menyenangkan. Nah, kemudian itu dari sisi pembeli. Kemudian kalau dari sisi TikToknya sendiri ya, TikTok itu juga mungkin melihat Indonesia sebagai pasar yang besar sekali, jadi mereka tuh ingin masuk ke sini. Kalau dari sisi Tokopedia tuh tengah menghadapi persaingan yang luar biasa ya dari pemain global, sehingga dengan masuknya TikTok ke sini, Tokopedia tuh sangat terbantu karena ada bantuan pendanaan, kemudian secara teknologi kan TikTok itu juga bagus sekali. Nah, kemudian kalau dari sisi pemerintah, ini sebetulnya pemerintah tuh melihat ini adalah opportunity untuk mendorong usaha kecil, UMKM kayak gitu. Karena UMKM itu orang tidak usah punya kios, tidak usah pergi ke sana kemari, dia cukup di depan komputernya saja dia bisa jualan dengan sangat efektif kayak di Tanah Abang kayak gitu. Kalau untuk Gotonya sendiri, Goto itu sendiri dia ya ada investasi masuk, kemudian dengan adanya TikTok dia menjadi lebih luas pasarnya dan sebagainya. Oke, gitu. Pak, sebenarnya kan e-commerce di sini kan tidak hanya GoTo ya, ada e-commerce lain yang juga punya infrastruktur seperti itu. Tetapi apa ya nilai plusnya sampai TikTok akhirnya memilihnya GoTo? Mungkin dari sisi infrastruktur yang sudah settle, tenaga kerja di GoTo misalnya seperti kurir yang juga sudah berpengalaman seperti itu. Apa ya value seperti itunya Pak untuk TikToknya Pak? Untuk TikToknya sendiri, kenapa memilih GoTo gitu? Iya betul. Mungkin karena GoTo itu salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Ada GoTo, gabungan antara Gojek sama Tokopedia, itu gabungan yang sangat luar biasa sekali ya. Nah, jadi mungkin TikTok juga melihat bahwa untuk masuk ke Indonesia itu bisa bermitra sama mereka, terutama karena menghadapi peraturan dari Menteri Perdagangan. Jadi peraturan itu tadinya melarang TikTok untuk berjualan di Indonesia. Kemudian boleh berjualan asal TikTok itu ya menjaga etalasenya saja. Kalau mau jual beli transaksinya lewat e-commerce. Nah, dicarilah perusahaan e-commerce itu. Ini kalau saya lihat ya itu salah satu saja e-commerce yang mungkin dilihat salah satu yang paling mature dengan dukungan teknologi yang sangat mumpuni, dia terus bisa berharap bisa berkolaborasi kayak gitu. Artinya gini, secara bisnis kan ketika kita melakukan aksi korporasi, kita mau saya mau bermitra dengan misalnya GoTo. Menurut saya Pak ada dua hal kan, yang dilihat adalah profit dan satu adalah benefit
Iya. Kalau kita hanya cuma dapat benefit, nggak mungkin tuh kita deal seperti itu. Apakah ini artinya memang GoTo, Tokopedia memberikan profit dan benefit itu untuk TikTok? Iya, itu kelihatannya pasti seperti itu. Jadi dengan adanya masuk ke pasar Indonesia itu kan opportunity-nya besar sekali. Pasti nanti akan terjadi pembagian profit segala macam di situ. Nah, kemudian TikTok itu kan juga menambah berkontribusi di bidang pendanaan yang lebih dan sebagainya kayak gitu. Iya, lebih kuat secara pendanaannya juga kuat ya. Sekali. Saya tanya Namira dulu nih. Jadi Namira, dulu kamu jualannya sebelum TikTok comeback lah, TikTok yang lama kayak gitu. Itu berapa banyak sih jualan daster kamu? Lalu setelah comeback itu ada kenaikan nggak? Naiknya berapa persen? Berarti perbandingannya mungkin aku offline dan saat TikTok ada gitu ya. Kenaikannya bisa sampai 50% sih dibanding aku waktu jualan aja di offline sama sekarang udah ada dulu waktu ada TikTok itu kenaikannya bisa sampai 50%. Jadi lumayan sih ya. Itu dalam waktu berapa lama? Itu aku berjualan itu di TikTok kurang lebih udah 2 tahun ya. Oh, 2 tahun ya. 50% Pak. Ini kan artinya ada transaksi, ada rupiah yang juga naik, nggak cuma jumlah dasternya aja ya, tapi kan secara nominal rupiah juga betul. Itu kan naiknya kan 50%. Pak, saya di sini tanya tentang yaitu Permendaknya juga ada, Permendak juga nyinggung tentang sistem pembayaran. Nah, yang kita kenal selama saat ini adalah TikTok comeback diberi waktu untuk berkonsolidasi lah. Setidaknya 4 bulan harus kelar seperti itu. TikTok menjadi etalase, lalu bayarnya ada sistemnya sendiri. Sebenarnya secara IT itu gimana sih Pak? Kita secara awamnya gimana pengalaman pembayaran seperti itu, etalase dan proses pembayaran? Ya, jadi secara IT itu best practice memang dilakukan seperti itu. Jadi untuk integrasi 2 organisasi yang berbeda, 2 institusi yang berbeda itu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. Jika kita menginginkan pengalaman dari pengguna yang seamless, yang tidak tahu bahwa ada perubahan, maka integrasi itu dilakukan di belakang, di back end kita menyebutnya. Nah, mungkin saya bisa jelaskan sedikit, itu saya sudah siapkan gambar. Jadi pada dasarnya suatu sistem IT itu terdiri dari bagian front end dan bagian back end. Front end itu bagian etalasenya, bagian etalase. Jadi di etalase itu di mana kita dapat melihat jualan apa yang ada di TikTok itu kelihatan semua di situ. Nah, sementara di back end ini itu adalah dapurnya. Nah, di dapur itu ada banyak peralatan-peralatan seperti misalnya database, server, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian apa yang terjadi di back end itu tidak akan terlihat di front end. Jadi kalau misalnya kita melakukan perubahan di back end, si user atau pengguna di bagian depan itu dia tidak tahu menahu ada yang berubah. Nggak akan kelihatan ada yang berubah di situ. Itu kalau secara IT-nya seperti itu. Nah, TikTok sendiri itu mungkin dia juga memiliki partner-partner, mitra-mitra yang banyak ya. Mungkin di Indonesia ada Tokopedia, tapi kalau di negara lain mereka pasti punya mitra e-commerce juga yang berbeda-beda. Tetapi kalau kita masuk ke TikTok kan mereka tuh tidak pernah kelihatan. Kita transaksi ya kayak di TikTok aja kayak nggak pernah keluar. Kenapa begitu? Karena TikTok itu punya strategi bahwa dia ingin memanjakan penggunanya sedemikian rupa supaya pengalamannya itu senyaman mungkin, senyaman mungkin, seamless, tidak pernah keluar aplikasi dan bisa jualan pakai streaming dan lain-lain sebagainya. Itu hanya mungkin pakai teknologi TikTok ini. Dan kalau misalnya TikTok itu dipaksa pembelinya itu untuk keluar masuk ke platform yang lain, itu juga akan menimbulkan dampak negatif kayak gitu. Sesuatu akan timbul suatu kemungkinan untuk diserang, kayak misalnya ditipu atau apa gitu. Itu banyak kejadian di transaksi e-commerce seperti itu. Contohnya ya kalau kita belanja di e-commerce manapun pasti ada peringatan belanja itu dilakukan di sini, tidak boleh keluar. Bahkan kalau kita memasukkan nomor handphone pun diblokir sama dia. Betul. Tidak boleh mengirimkan nomor seperti ini. Itu semata-mata untuk mencegah kita keluar masuk. Karena kalau kita keluar itu tanggung jawabnya tidak ada di platform itu lagi, dan kebanyakan kalau orang keluar itu ditipu. Dan kasus cyber security di Indonesia sangat parah.
terkait sama penipuan-penipuan seperti itu social engineering namanya. Oke, Kayak social gitu. engineering. Jadi memang secara teknologi kita bisa lakukan integrasi di back end yang tidak kelihatan perubahannya di depan kayak gitu. Oh, pengalaman di front end yang kita pegang layarnya itu Iya. akan sama meskipun sebenarnya di back end-nya dapurnya lagi dangdung seperti itu ya, Bahkan Pak. sebetulnya ini yang terlibat bukan hanya Tokopedia saja karena semua aplikasi ini berjalan di cloud. Gitu. Jadi provider cloud pun itu entitas yang berbeda dan itu tidak pernah kelihatan di sini. Kalau saya datang ke tokonya Namira nih, saya datangnya ke gerai offline-nya. Oke, Namira saya pilih daster yang warna hijau, warna biru. Lalu saya bayarnya harusnya juga di tokonya Namira, bukan harus keluar tokonya Namira seperti itu ya. Betul. Karena itu juga kita mengikuti pengalaman di dunia yang nyata ya. Kalau kita belanja di tokonya Namira, kita bayar kan di kasirnya Namira. Kita tidak diusir keluar untuk ngambil uang di ATM kan, kayak gitu. Jadi ini sebetulnya kelihatannya sih meniru dengan kehidupan kita yang nyata sehingga orang itu nyaman, orang itu dari segala usia akan comfortable dengan sistem seperti ini. Oke, Namira lagi. Namira, kamu bilang kan setelah TikTok kemarin dilarang gitu, sekarang comeback lewat gandengan tangan sama Tokopedia. Kamu bilang juga transaksinya naik kayak gitu. Aku bilang kemarin begitu TikTok off itu kayak endorse gratis ya buat kamu ya. Betul. Jadi karena kemarin TikTok Shop itu tutup, kan beritanya kemana-mana ya, tersebar gitu ya. Jadi orang-orang yang dulunya nggak tahu bahwa TikTok ini punya shop gitu, sekarang jadi tahu mereka punya shop gitu. Jadi waktu comeback, pas lagi comebacknya 12-12, jadinya tuh double gitu ya, eventnya tuh double, relaunch dan juga emang udah ditunggu-tunggu ini gitu 12-12. Customernya berarti customer baru juga, yang lama tetap masih Banyak. beli? Oh ada, lama ada, baru ada gitu. Harbolnas ya kemarin ya. Oke Pak, ini balik lagi masalah apa namanya secara teknis ya, masih tentang value. Ini Kementerian Perdagangan inginnya memang datangnya TikTok sesuai dengan regulasi, tetapi Kementerian Koperasi dan UKM pingin hadirnya TikTok juga ikut menaikkan UMKM kita, tetap melindungi UMKM kita. Sebenarnya dari jalur teknologi lah, dari proses digitalisasi, seberapa besar UMKM kita yang bisa diajak untuk digital gitu loh Pak? Oke, nah sebetulnya kalau berjualan lewat TikTok itu secara teoritis, semua orang yang punya barang mau dijual atau punya ide dia bisa ikut jualan di situ. Jadi sebetulnya tidak ada hambatan apapun. Berbeda kalau kita punya toko fisik ya, kita berarti harus punya modal untuk sewa tokonya dan sebagainya kayak gitu. Nah, jadi saya rasa solusi jualan online lewat e-commerce ini sangat tepat untuk menjangkau seluruh e-commerce yang ada di Indonesia karena basically tanpa modal kecuali ya ada barang yang mau dijual sama kreativitas dia. Nah, ini yang sebetulnya membedakan antara UKM satu dengan UMKM yang lain. Jadi untuk orang-orang yang kreatif dia bisa membuat konten yang menarik, mungkin dagangannya akan laku sekali. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa membuat konten, ya tidak laku kayak gitu. Nah, apa yang harus dilakukan ya mungkin ini nanti pemerintah itu juga perlu melakukan edukasi, mungkin kerjasama dengan sosialisasinya berarti ya bekerja sama dengan TikTok, GoTo, Tokopedia kayak gitu. Bagaimana caranya mengedukasi masyarakat supaya UMKM itu bisa memanfaatkan peluang bisnis ini. Kemudian yang kedua juga bagaimana bertransaksi tetap aman kayak gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu perlu dilakukan itu di luar dari konteks teknologinya karena teknologinya tadi hanya enabler. Setelah itu kita membutuhkan SDM yang memang paham untuk melakukan sumber daya manusianya ya. SDM. Saya ingin didetailkan lagi Pak tentang ini kan ada Permendak tentang bagaimana kita membeli, ada proses transaksi. Aturannya adalah etalasenya di TikTok, pembayarannya di Tokopedia, front end ada back end. Itu sebenarnya secara teknis, tapi bahasa awamnya itu seperti apa Pak prosesnya Pak? Jadi sebetulnya bahasa awamnya ini adalah pembagian tugas dan tanggung jawab. Jadi di sini TikTok itu bertanggung jawab untuk mengurus etalasenya. Jadi semua barang-barang yang mau dijual, mau ditampilkan itu ditaruh di etalasenya TikTok. Itu tanggung jawab TikTok. Kalau misalnya ada orang mau beli barangnya, dia akan dilempar ke Tokopedia. Nah, tapi antara TikTok sama Tokopedia ini sebetulnya ada
integrasi di back end. Jadi sebetulnya integrasi ini membuat pengalaman yang seamless tadi, pengalaman yang seamless, tetapi sebetulnya itu ada pemisahan yang jelas antara yang dilakukan sama TikTok sama Tokopedia, berbeda. Jadi kalau misalnya saya membeli barang, saya masuk ke sistemnya TikTok, tetapi begitu mau bayar, saya dilempar ke Tokopedia, tetapi karena terjadi di back end, itu tidak kelihatan. Ini contohnya adalah, jadi misalnya saya beli barang tadi di department store. Saya beli department store, kemudian saya mau bayar barang itu. Saya ke kasir, saya bawa barangnya, ini saya mau bayar. Nah, kasir itu sebetulnya untuk membayar kan mungkin harus melakukan autentikasi kartu debit saya, atau misalnya saya bayar pakai QRIS atau pakai apa, itu sebenarnya transaksi perbankan. Jadi sebetulnya kalau kita melihat dari pengalaman di department store tadi, department store itu mungkin ngurusin etalasenya, habis itu ada penjualnya di situ yang ngurusin jual belinya, tapi pembayarannya lewat institusi lain kayak gitu. Saya coba sederhanakan lagi. Saya beli baju A di Bukit A. Lalu Tokopedia adalah Bukit B. Ini TikTok ini Bukit A, Tokopedia Bukit B. Ada jembatan. Tetapi saya sebagai konsumen untuk bayar di Bukit B nggak perlu tuh saya jalan. Karena sebenarnya jembatan ini nggak kelihatan, udah secara smooth, nggak kelihatan secara fisik ada di ininya TikTok, seperti itu ya Pak? Iya betul, jadi ini sebetulnya bukan jalan kayak analogi orang itu harus jalan, tapi ada satu saluran yang sangat cepat sekali di situ, sehingga tidak usah khawatir juga bahwa ada kelambatan di situ, karena kalau di IT itu semua proses itu berjalan sangat cepat. Secara cyber security keamanannya gimana Pak? Karena itu terjadi dalam satu lingkungan yang terkontrol ya, itu tidak pernah keluar dari sistemnya TikTok dan Tokopedia. Nah, kedua sistem itu dia sudah memiliki sertifikasi keamanan, dan semua transaksi yang keluar masuk lewat TikTok dan Tokopedia itu juga dilakukan enkripsi. Contohnya kalau kita misalnya membuka situs lewat lewat PC atau lewat PC, laptop atau ini tablet ya, handphone, itu secara di belakangnya itu sebetulnya salurannya itu dienkripsi. Jadi bahasa teknisnya itu dienkrip, tapi bahasa non teknisnya yaitu salurannya aman. Kalau kita mau melihat lebih detail lagi, itu kalau pakai PC kelihatan HTTPS. Jadi HTTPS itu adalah secure. HTTP semua komunikasinya diamankan di situ. Sedangkan kalau kita keluar dari Tokopedia dan TikTok tadi, itu saluran bebas di luar, itu internet itu sangat tidak aman. Namira, ini giliran ke pelakunya nih. Ini udah dijelasin proses transaksi, cara pembayaran, experience kamu dengan pembeli kamu ketika proses check out ya, itu gimana? Pernah ada keluhan nggak? Makanya abis Bapak ngejelasin ternyata repot sekali ya, back end-nya repot sekali. Tapi dari kita nih sebagai customer dan juga seller gitu ya, kita benar-benar terima kasih ya sama Tokopedia, sama TikTok gitu, karena bikin platform ini tuh kita tuh bahkan nggak kelihatan, bener-bener nggak kelihatan. Kita mau check out, ya bayarnya mungkin emang udah back end-nya Tokopedia, tapi kita nggak kelihatan, kita kayak di satu platform aja gitu. Inilah yang maksudnya salah satu kelebihan dari TikTok gitu kan, bahwa seamless gitu, belinya tuh gampang gitu. Makanya orang mau beli di TikTok tuh gampang. Ibu-ibu yang nggak pernah beli online tuh di TikTok karena gampangnya itu tadi. Gitu sih. Jadi kalau dari aku belum ada sih kayak masalah-masalah yang material. Mungkin waktu perpindahan awal banget ya ada lah ya salah-salah sedikit gitu ya. Maksudnya tiba-tiba di keranjangnya nggak muncul atau apa gitu ya, tapi nggak material lah gitu. Terakhir, harapan kamu setelah TikTok comeback, kamu takut nggak kalau misalnya ternyata TikTok ada Tokopedia makin kuat, artinya banyak reseller baru kayak gitu, itu saingan buat kamu nggak? ya namanya persaingan itu akan selalu ada sih. Kitanya aja harus pinter-pinteran inovasi. Apalagi sekarang tuh ya, maksudnya TikTok dan Tokopedia kemarin itu relaunch dengan campaign-nya dia beli lokal. Ini sebenarnya bermanfaat banget sih buat kita semua gitu ya, UMKM lokal yang emang mau maju. Kita tuh sekarang lagi dikasih exposure nih sebagai produk-produk lokal. Jadi kita harus pinter-pinteran bersaing gitu. Ya, maksudnya pinter-pinteran kita bikin baju yang bagus biar kita nggak kalah saing juga sama produk-produk yang ada di luar sana. Kualitas gitu. juga Kualitas, ya, quality control ya. Kualitas, terus model gitu. Jadi kita nggak ketinggalan zaman lah intinya sebagai produk lokal. Karena kan sebenarnya kita udah dikasih nih tempatnya sama TikTok dan Tokopedia untuk
maju gitu kan sebagai UMKM lokal, tinggal kitanya aja pinter-pinteran dan mau belajar gitu. Sebulan kemarin kamu nangis-nangis karena TikTok tutup. Lalu harapan kamu setelah TikTok comeback apa? Harapan terutama ke pemerintah, please Pak Regulator jangan bikin usaha saya begini. Please Pak Regulator tolong tambahin fasilitas ini buat penjual seperti saya. Apa? Sebenarnya awal mulanya udah sangat baik ya, di mana pemerintah dan TikTok dan Tokopedia udah menggaungkan beli lokal pada Harbolnas kemarin. Semoga ini hanya awal yang nantinya kedepannya akan jauh lebih baik lagi untuk UMKM lokal gitu ya. Dan harapannya pemerintah juga mendengarkan nih semua keluh kesah gitu ya yang dirasakan sama UMKM lokal gitu ya, untuk kedepannya kita dikasih tempat juga lah untuk bersaing gitu. Oke, thank you. Pak Tony, penegasan lagi, sebenarnya apa yang dilarang oleh Permendag? Netizen kita atau customer atau masyarakat kita riuh bahwa sosial media itu nggak bisa buat jualan. Oke, baik. Sebetulnya dari sisi peraturannya cukup jelas bahwa perusahaan social commerce dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran. Nah, oleh karena itu, transaksi pembayaran itu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin e-commerce. Nah, sehingga dalam konteks TikTok ini boleh melakukan misalnya jualan melalui etalasenya, tetapi kalau misalnya ada pembeli ingin melakukan transaksi jual beli, dia harus menggunakan infrastrukturnya Tokopedia. Tetapi itu memberikan pengalaman yang seamless, nggak akan kelihatan buat konsumennya. Iya, sebetulnya ini karena sesuai dengan konsep yang didukung oleh TikTok, di mana mereka tuh mengedepankan pengalaman yang seamless. Maka secara teknologi itu dilakukan dengan cara integrasi di back end, dan integrasi itu membuat pengalaman jual beli yang seamless. Meskipun itu dilakukan di dua platform yang terpisah kayak gitu. Iya, baik, secara teknis bahasanya adalah front end dan back end. Baik, terima kasih Pak Tony Seno, penjelasan teknis dan cukup mudah lah akhirnya dicerna. Terima kasih juga Namira, mudah-mudahan dasternya makin laku ya, makin banyak dibeli sama emak-emak kita. Baik, saya pakai data Momentum Works bahwa Tokopedia punya pangsa pasar 35%. TikTok yang semula bukan apa-apa tiba-tiba menyalip beberapa e-commerce menjadi 5%. 35 dan 5% ini artinya menjadi pangsa pasar terbesar di Indonesia. Game changer. Apa yang bisa dibawa atau pelajaran apa yang bisa pemerintah dapatkan dengan mergernya raksasa-raksasa ini? Semoga bisa terjawab di tahun 2024. Saya Dia Megasari Anjaya. Kita akan ketemu di Teras Ekonomi Bisnis selanjutnya.